Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pintar Raharja dari Departemen Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Departemen Otomotif. Departemen Otomotif lokasinya ada di bagian depan SMK Negeri 1 Balikpapan. Di otomotif terdiri dari beberapa jurusan. Yang pertama, ada jurusan Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Alat Berat. Di otomotif juga ada namanya kelas industri yang disebut weekly release atau singkatannya WR. Di otomotif kita belajar tentang yang pertama ada gambar teknik, simulasi digital, dasar-dasar otomotif, dan pekerjaan teknik dasar otomotif. Di jurusan otomotif ada beberapa perbedaan. Yang pertama, di teknik kendaraan ringan dan weekly release. Di situ kita akan belajar tentang dasar-dasar motor, mobil, dan kendaraan ringan lainnya. Dan ada juga namanya teknik alat berat. Kita belajar tentang unit-unit alat berat, cara kerja, sistem, dan berbagai macamnya tentang alat berat tersebut. Di otomotif juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan. Yang pertama ada dengan Trakindo, PT Trakindo Utama, kemudian dengan perusahaan Asta. Di otomotif kita tidak hanya belajar tentang akademik saja, tapi juga ada prakteknya. Setiap hari pasti ada saja bahan yang kita praktek, baik itu motor maupun mobil. Untuk itu kita jangan sampai bermalas-malasan jika sudah masuk ke dalam Departemen Otomotif. Di otomotif tidak hanya akademik dan praktek, tapi juga kita mempelajari tentang wirausaha. Bagaimana cara berwirausaha yang baik dan benar. Kita di sini ada namanya bisnis cuci motor, bisnis servis, bisnis kantin. Itu kita akan belajar bagaimana cara mengurus itu semua. Tidak hanya belajar akademik dan praktek saja, tapi di otomotif juga kita belajar tentang cara berorganisasi. Ada dinamakan suatu sarana atau wadah, yakni 5R. Di situ semua kegiatan yang otomotif laksanakan diurus oleh organisasi tersebut, yakni 5R. Kegiatannya apa saja? Yang pertama kita dinamakan makrab, malam keakraban, untuk siswa baru dan untuk kakak kelas. Yang kedua ada namanya mabit, malam pembinaan iman dan takwa. Dan yang ketiga ada namanya otokap, itu pertandingan antar kelas di otomotif. Itulah informasi singkat yang dapat saya berikan. Saya yakin itu dapat bermanfaat. Salam siswa otomotif, agent of change. Hai, semangat pagi. Saya Heru Suprianto, Kepala Program Studi Teknik Otomotif. Selamat bergabung di Program Studi Teknik Otomotif. Program studi teknik otomotif ini meliputi teknik kendaraan ringan dan teknik alat berat. Knowledge is power, but character is more. Berikut guru-guru di program keahlian teknik otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya Riola Montisa di sini akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai Departemen Mesin SMK Negeri 1 Balikpapan. Jadi, di SMK Negeri 1 Balikpapan ini, Departemen Mesin dibagi menjadi dua jurusan. Yang pertama adalah jurusan Teknik Pemesinan yang disingkat dengan TP. Yang kedua adalah jurusan Teknik Pengelasan yang disingkat dengan TPL. Nah, seragam yang saya gunakan ini adalah seragam untuk siswa-siswi teknik mesin, baik jurusan teknik pemesinan maupun jurusan teknik pengelasan. Jadi, di jurusan teknik mesin atau TP, kita akan belajar melakukan pengukuran menggunakan alat ukur mekanik secara presisi. Kemudian, kita juga akan belajar membaca gambar teknik. Kemudian, kita akan belajar melakukan pekerjaan menggunakan mesin bor, mesin gerinda, dan juga mesin konvensional, yaitu mesin bubut dan mesin freeze, sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur. Kemudian, kita juga akan belajar membuat dan menyusun, serta mengoperasikan mesin CNC atau komputer numeric control, yang terbagi menjadi dua, yaitu CNC turning dan juga CNC milling.
dan kita juga akan belajar membuat gambar komponen mesin secara detail sesuai dengan standar ISO. Nah, di jurusan teknik pengelasan, kita juga akan belajar menggunakan alat ukur secara presisi dan juga membaca gambar teknik. Nah, di jurusan ini, kita juga akan belajar untuk melakukan pekerjaan pengelasan plat dengan plat, plat dengan pipa, pipa dengan pipa, berbagai posisi pada sambungan sudut dan tumpul dengan berbagai macam jenis las, seperti las oksiasetilin atau las OAW, kemudian brazing dan braze welding, kemudian las menggunakan gas metal mix atau MEC atau yang kita sebut GMAW, kemudian las busur manual atau SMAW, dan juga las gas tungsten atau GTAW. Apa sih yang menarik dari teknik mesin SMK Negeri 1 Balikpapan? Jadi di teknik mesin ini kami keluarga besar teknik mesin terkenal banget sama kata-kata solid. Karena kesulitan kita itu nggak ada tandingannya. Bahkan teman-teman dari jurusan lain pun dan guru-guru menyetujui bahwa kami itu adalah departemen yang tersolid. Nah, yang kedua, di departemen mesin ini juga ada suatu himpunan atau organisasi yang bernama FMS NCC dengan kepanjangan Fabrication Machinery Skill Creative and Community, yang mana organisasi tersebut sebagai wadah kami siswa-siswi teknik mesin untuk belajar berorganisasi dan juga berkarya untuk mengharumkan nama baik jurusan kita. Nah, di FMS NCC tersebut terdapat banyak kegiatan atau event seperti makrab, mesin cup, bukber, paramnesia, dan juga fun walk. Dan juga berbagai macam proker-proker yang sudah disiapkan oleh teman-teman tim divisi yang ada di organisasi tersebut. Nah, di teknik mesin juga ada yang namanya Ikatan Alumni Mesin atau disingkat dengan IAM, yang mana bertujuan agar silaturahmi antara alumni dan juga keluarga besar teknik mesin itu tidak akan terputus. Dan juga mesin ini memiliki hubungan kerjasama dengan perusahaan seperti PT SSB yang mengadakan teaching factory untuk pelajaran mesin CNC, baik CNC milling dan juga CNC turning. Dan yang terpenting, guru-guru di teknik mesin ini sangatlah baik dan juga peduli sama siswa-siswi di teknik mesin. Gimana nih guys? Udah paham belum? Menarik banget kan? Jurusan mesin tuh banyak banget keseruannya. Untuk info lanjutan, bisa kalian cek di Instagram Mesin Smakenza atau FMS NCC. Bye-bye Soliders, ditunggu kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang. Saya Abdul Rahman, Kepala Program Keahlian Teknik Mesin. Selamat bergabung di program Keahlian Teknik Mesin. Jangan lupa safe, simple, and smart. Berikut guru-guru di program Keahlian Teknik Mesin. Kenalkan, nama saya Ahmad Fatoni dari kelas 12 TITL 2. Kali ini saya akan mengenalkan tentang lingkungan dari Departemen Kelistrikan. Nah, di Departemen Kelistrikan ini kita berfokus pada hal-hal yang berbau dengan kelistrikan, mulai dari instalasi, pengenalan dasar, dan lain-lainnya. Nah, di dalam departemen ini terdapat dua jurusan, yaitu TITL dan juga TOI. Apa sih yang bedain TITL sama TOI? Nah, bedanya kalau di TITL itu kita fokusnya ke instalasi kelistrikan, sedangkan di TOI kita itu fokusnya ke lebih pemrogramannya. Nah, jadi menurut pribadi sih ke jurusan listrik itu menurut aku keren banget. Soalnya kenapa? Karena listrik itu nggak kenal namanya batasan. Kita bisa manfaatin dari sistem sensorik bahkan sampai ke pengenalan dalam mesin-mesin. Karena di zaman modern ini banyak betul mesin yang sudah pakai sistem kelistrikan. Nah, jadi kita juga nggak cuma belajar kelistrikan, kita bisa belajar dari hal-hal yang lain kayak permesinan, alat berat misalnya. Karena dalam sistem mesin-mesin itu mereka sudah pakai sistem listrik. Nah, jadi menurut aku itu nggak ada batasannya dalam hal kelistrikan. Nah, terus dalam hal magang, menurut aku sih kalau dalam magang listrik itu nggak terlalu penting apa kamu mau magang di perusahaan yang gede atau di bengkel-bengkel kecil, karena itu nggak terlalu penting menurut aku sih. Karena di dalam PKL kita cuma nambahin ilmu-ilmu yang nggak ada, karena di listrik itu sudah ilmu dasarnya sudah ada,
dan kita cuma tinggal ngembangin aja. Lagi pula kalau kita mau nyari kerja nih, menurut aku yang paling keren itu satu, kita nggak usah masuk ke suatu perusahaan juga bisa kok. Kita juga bisa buka usaha-usaha kecil kayak servis dinamo dan segalanya. Itu menurut aku sangat berfungsi, dan di zaman modern ini kan listrik sudah dipakai kemana-mana, dan itu yang menurut aku menjadi chance buat di hire semakin lebih tinggi karena listrik itu dipakai di mana-mana. Sekian dari saya untuk pengenalan dari Departemen Kelistrikan. Terima kasih. Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Serlin VCH Kawulur selaku Kepala Program Keahlian Teknik Ketenaga Listrikan. Selamat bergabung di SMK Negeri 1 Balikpapan dan di program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan yang meliputi 2 program keahlian. Yang pertama, Teknik Instalasi Tenaga Listrik dan Teknik Otomasi Industri. Keep safe, simple, and smart. Berikut guru-guru yang ada di program keahlian Teknik Ketenaga Listrikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Opa Fariza, saya perwakilan dari Departemen IT. Bahasa kerennya Teknik Informatika. Departemen IT memiliki 2 jurusan. Yang pertama, Teknik Komputer Jaringan atau bisa disingkat dengan TKJ, dan yang kedua adalah Rekayasa Perangkat Lunak, bisa disingkat dengan RPL. Di jurusan RPL, kalian akan belajar bagaimana caranya untuk membuat perangkat lunak, penjagaan dan keamanan perangkat lunak, serta manajemen perangkat lunak. Dan untuk kalian yang masuk dalam jurusan RPL, kalian tidak lepas dari 3 hal. Yang pertama, coding, desain, dan juga algoritma. Sedangkan teknik komputer dan jaringan, kalian akan belajar bagaimana caranya merakit komputer dan menginstal program-program yang ada pada komputer, baik software maupun hardware. Hal yang menarik dari kedua jurusan tersebut adalah membuat program, baik dari software maupun hardware, dari komputer, dan untuk memudahkan suatu fungsi tertentu, baik di dunia industri, pertelevisian maupun media, baik cetak maupun digital. Dan kedua jurusan tersebut memiliki lapangan pekerjaan yang banyak. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan perkembangan teknologi di masa yang akan datang. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Ahmad Taufik, Kepala Program Teknik Komputer dan Informatika. Selamat bergabung di program kalian Teknik Informatika yang di dalamnya ada 2 program, yaitu Teknik Komputer dan Jaringan dan Rekayasa Perangkat Lunak. Keep safe, simple and smart. Oke, berikut guru-guru di program kalian Teknik Komputer dan Informatika. Check it out. Dari Departemen Geomatika. Saya di sini akan menjelaskan beberapa pengertian dari Departemen Geomatika. Departemen Geomatika ini adalah salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Jurusan Geomatika ini adalah jurusan yang mempelajari tentang ilmu ukur tanah. Jurusan Geomatika ini mempunyai perbedaan-perbedaan dari jurusan lainnya, yaitu siswa-siswi harus memiliki ketelitian dalam berhitung, menggambar, dan dalam penglihatan mata. Apa saja sih yang menarik dari jurusan Geomatika ini? 1. Jurusan Geomatika ini bisa meningkatkan daya hitung kita. Kedua, kita bisa mempelajari ilmu ukur tanah yang lebih luas lagi. Ketiga, yang lebih menariknya lagi, kita bisa belajar di luar kelas seperti di tanah lapang, di area luar SMK Negeri 1 Balikpapan, dan di danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heri Gangsarwati, Kepala Program Keahlian Geomatika. Selamat bergabung di program keahlian Geomatika. SMK bisa, SMK 1 luar biasa. Berikut guru-guru program keahlian Geomatika. Oke. Hai,
Aku Hesti dari Departemen Geologi Pertambangan. Jadi di sini aku akan jelasin apa sih Departemen Geologi Pertambangan itu. Jadi Departemen Geologi Pertambangan adalah salah satu departemen yang ada di SMK Negeri 1 Balikpapan. Nah, di Departemen Geologi Pertambangan ini kita mempelajari tentang mengenal batuan, pemetaan, metode dalam penambangan, dan segala ilmu tentang kebumian. Nah, untuk para teman-teman yang masuk di geologi pertambangan, kalian nggak perlu takut, karena nanti di kelas 10 itu pelajarannya masih berbentuk teori dasar, belum ada praktek langsung di lapangan. Jadi, usahain di kelas 10 itu, kalian maksimalin belajar kalian, karena itu bisa menjadi bekal kalian di semester selanjutnya. Nah, apa sih yang membedakan jurusan geologi pertambangan dengan jurusan lain? Nah, jadi di geologi pertambangan ini, kita mengikuti kurikulum 4 tahun, di mana siswa mampu memperdalam ilmu keterampilannya agar menjadi lulusan yang mampu terjun langsung ke dunia industri dan dunia usaha. Nah, untuk PKL dan uji komputernya nanti dilaksanakan di kelas 12 semester 8. Nah, apa aja sih kegiatan yang ada di geologi pertambangan itu? Jadi yang pertama itu kita ada field trip tahunan. Ini adalah kegiatan tahunan yang dilaksanakan di luar kota Balikpapan. Kegiatan ini berupa kunjungan ke situs-situs geologi. Nah, di sana kita bukan cuma berkunjung loh, tetapi kita juga belajar. Yang kedua itu ada kegiatan guru tamu. Ini adalah kegiatan belajar tambahan yang narasumbernya dari luar sekolah. Biasanya narasumbernya berasal dari beberapa industri dan beberapa dosen terbaik di universitas. Nah, kegiatan ini sangat bermanfaat loh karena mampu memberi ilmu selain dari ilmu dari sekolah. Nah, yang ketiga ada kegiatan bahasa asing. Ini adalah kegiatan belajar tambahan juga, tetapi difokuskan untuk mempelajari bahasa asing. Nah, di geologi pertambangan ini yang dipelajari itu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, untuk gurunya juga dari orang-orang yang memang ahli di bidangnya, jadi udah nggak perlu takut karena sudah terjamin. Nah, yang keempat ada kegiatan LIKO atau pengajian, adalah kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh anak-anak geologi pertambangan. Nah, kegiatan ini bermanfaat banget untuk membentuk karakter dan menambah ilmu wawasan keagamaan. Kegiatan ini dilaksanakan seminggu 1 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang dan selamat berbahagia buat anak-anakku semua. Saya Asfianti Abbas, Kepala Program Keahlian Geologi Pertambangan. Selamat bergabung di program Keahlian Geologi Pertambangan. Keep safe, simple, and smart. Berikut guru-guru di program Keahlian Geologi Pertambangan. Hai guys, nama saya Sumulan Joseph Ronli. Saya dari kelas 12 DPIB 1. Kenalin, saya di sini akan menjelaskan tentang Departemen Bangunan. Jadi di Departemen Bangunan ini terdapat 2 jurusan. Yang pertama Desain Permodelan dan Informasi Bangunan, dan yang kedua Bisnis Konstruksi dan Properti. Jadi di dalam 2 jurusan ini terdapat perbedaan antara yang DPIB dan BKP. Jadi di sini juga kita akan diajarkan dari teknik gambar manual, gambar langsung pakai aplikasi yang ada, salah satunya ada AutoCAD, 3D Max, dan lain-lainnya. Dan kalau di BKP sendiri mereka akan langsung mengerjakannya, membuat beton itu sendiri, membuat macam-macam lah dari itu yang menghasilkan. Ya, di BKP ini ada 2, salah satunya ada pekerjaan beton dan pekerjaan kayu. Di sini mereka juga membuat parkit dan kekreatifan dari kayu. Di sini juga kita diajarkan wirausaha dari membuat hasil-hasil dari kayu-kayu, membuat meja, parkit, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga di Desain Permodelan dan Informasi Bangunan atau DPIB kadang-kadang ada event-event seperti lomba-lomba yang ada. Salah satunya lomba gambar antar sekolah yang biasanya dibikin oleh Universitas Uniba, Universitas Balikpapan, dan Poltek atau Politeknik Balikpapan. Biasanya di sini mereka mengadakan event-event ini kadang-kadang di akhir tahun dan awal-awal tahun. Jadi kita bakal banyak dapat kenalan baru, dapat banyak pelajaran baru dari situ. Dan juga di BKP memiliki istimewaan, salah satunya ialah dalam kayu ini mereka kadang-kadang ada pameran khusus hasil-hasil kayu dari anak-anak
anak-anak BKP, anak-anak DPIB yang dibuat di bengkel sini. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, pengenalan lingkungan sekolah dari Departemen Bangunan. Saya Sumulan Joseph Ronli mengakhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Saya Edi Rianto, Kepala Program Keahlian Teknik Konstruksi dan Properti. Selamat bergabung di program keahlian Teknik Konstruksi dan Properti dengan jurusan Desain, Pemodelan dan Informasi Bangunan, dan Bisnis Konstruksi dan Properti. Keep safe, simple, and smile. Berikut guru-guru di program keahlian Teknik Konstruksi dan Properti. Cekidot. Hello new students, perkenalkan, nama saya Dimas Bagaskoro dari jurusan Teknik Elektronika Industri, Departemen Elektronika, SMK Negeri 1, Balikpapan. Teknik Elektronika masuk ke dalam golongan teknik listrik, namun perbedaannya teknik elektronika menggunakan arus bertegangan rendah. Departemen Elektronika Semakenza memiliki dua jurusan nih. Yang pertama, teknik audio video, dan yang kedua, teknik elektronika industri. Oke, saya akan menjelaskan secara singkat jurusan yang ada di Departemen Elektronika. Teknik audio video mendalami pembahasan pembelajaran hal-hal elektronika yang berkaitan dengan suara dan video. Sedangkan teknik elektronika industri merupakan bidang teknik elektronika yang mempelajari sensor, dasar listrik dan elektronika, serta berbagai macam semikonduktor. Apa sih yang membedakan Departemen Elektronika dan departemen yang lainnya? Di Departemen Elektronika, kalian akan mempelajari dasar listrik dan dasar elektronika. Pada akhirnya, kalian akan disuruh membuat produk-produk keren berbasis sensor. Di dalam pembuatan itulah kalian akan menemukan keunikan dalam Departemen Elektronika. For your info nih, new students, kalau kalian masuk Departemen Elektronika, kalian akan menemukan ruang-ruang praktek yang sempit dan minimalis. Kedua, kalian bakal menemukan guru-guru yang memiliki karakteristik yang beda-beda. Disitulah kalian akan menemukan rintangan dalam menghadapi guru-guru tersebut, atau biasa kita sebut guru killer. And last but not least, saya selaku perwakilan Departemen Elektronika dan kakak kelas kalian juga tentunya, saya berharap kalian bakal menemukan banyak teman, pengalaman di SMK Negeri 1 Balikpapan. Jadi gunakan waktu ini untuk mengembangkan bakat diri kalian. Jangan insecure dengan kekurangan kalian, karena saat inilah waktu kalian untuk grow up. Semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adikku, selamat siang. Saya Hairul Rahmatullah MPD, Kepala Program Keahlian Teknik Elektronika. Selamat bergabung di program keahlian Teknik Elektronika. Teknik Elektronika ada dua program keahlian. Yang pertama adalah Teknik Audio Video, yang kedua adalah Teknik Elektronika Industri. Keep safe, simple, and smart. Berikut guru-guru yang ada di program keahlian Teknik Elektronika. Check it out.